ke Banda Aceh. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi di sana. Rizka, selamat pagi. Bagaimana dengan bantuan logistik dan penanganan korban banjir di sana dari pantauan Anda? Ya, Mario dan juga saudara, benar sekali memang beberapa hari terakhir ini hampir di seluruh wilayah Aceh ini terdapat banjir dan memang paling parah itu berada di daerah mulai dari Pidi, kemudian Pidi Jaya, Aceh Tamiang, Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tengah. Ini memang diperparah dengan kondisi jembatan ataupun lalu lintas di jalan Banda Aceh Medan ini lumpuh, memang lumpuh total karena memang untuk jembatan-jembatan penghubung di nasional itu ada yang terputus, tepatnya di Pidi Jaya. Ini ada jembatan di Meredu yang menghubungkan Pidi dengan Pidi Jaya. Kemudian di Biren ada juga jembatan Kuta Blang dan juga ada jembatan penghubung antar kecamatan yang ada di Desa Kubu, Pesangan, Siblakrung. Nah, jembatan ini menjadi satu-satunya jembatan yang ada di kecamatan tersebut begitu. Dan bisa dikatakan wilayah tersebut saat ini terisolir sehingga memang untuk penyaluran bantuan tersebut agak sulit, tergolong sulit begitu. Kemudian juga informasi yang kami peroleh dari RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, ini memang saat ini di sekitaran wilayah tersebut diperkirakan warga memang sangat membutuhkan bantuan dan untuk makanan, obat-obatan dan juga kebutuhan lainnya mungkin dari pakaian ini memang sulit untuk didistribusikan mengingat memang banyak jalan ataupun arus lalu lintas yang memang terputus begitu. Dan juga di sana didominasi oleh anak-anak dan juga lansia. Sementara ada juga jembatan di Tepin Mane yang memang menghubungkan Biren dan juga Benar Meriah, kemudian di Aceh Tenggara, dan juga ada beberapa jembatan lain yang berada di jalan lintas Medan Banda Aceh yang memang berstatus rawan untuk dilalui karena mengingat debit air yang memang cukup tinggi masih, dan ini memang terdampak di hampir seluruh wilayah Aceh. Dan kemudian pasca penetapan status tanggap darurat dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ini memang yang menjadi fokus utamanya adalah evakuasi dan juga penyaluran bantuan begitu. Kemudian kemarin juga dari pemerintah Aceh ini sudah bekerja sama dengan Polda untuk dapat mengupayakan helikopter begitu untuk penyaluran logistik agar lebih maksimal. Kemudian juga kalau kita lihat ini untuk status pengungsi yang sudah bermalam ini rata-rata memang berada di tempat-tempat ketinggian yang tinggi dan juga di rumah-rumah ibadah begitu. Kemudian untuk posko pengungsian ini memang sebagian besar sudah dibangun oleh pihak TNI Polri, kemudian BPBD dan juga relawan dari komunitas maupun warga setempat begitu. Kemudian untuk pendataan ini memang sulit untuk dilakukan, Mario, karena memang akses jaringan di sini yang memang belum pulih begitu. Dan untuk beberapa daerah ini memang cukup terisolir seperti Aceh Tengah, ini kita memang belum mendapatkan data sama sekali begitu. Kemudian di sini juga untuk kondisi listrik juga belum pulih, walaupun kemudian di kemarin sore ini PLN sudah bekerja sama dengan TNI AU untuk dapat mengupayakan alat-alat yang dapat memulihkan listrik begitu, Mario.